Setelah resmi ditahan selama 20 hari ke depan terkait laporan dari Reza Gladys tentang dugaan tindakan pemerasan dan TPPU, tak hanya Dr. O yang ternyata dipertanyakan keberadaannya sebagai sahabat, namun Yolo Ine pun tak luput nih dipertanyakan oleh warganet. Gak terima disebut cuci tangan seperti anggapan beberapa warganet, Yolo Ine yang mengaku hanya mengetahui Mail yang ditahan ini dan bukan Nikita menegaskan kalau ia tak terlibat dalam kasus yang menjerat Nikita hingga memiliki ancaman hukuman 20 tahun penjara. Menurutnya, saat ia bersatu dengan ibu dari Loli tersebut hanya saat kasus Iza Zega atau yang kerap disebut netizen Sahrul. Ine pun menambahkan nih, jika memang ia terlibat pasti sudah diperiksa. Oh iya, Niki ditahan. Kalau Mail gue tahu. Gue nggak munafik ya. Sahrul kagak ada, sepi kan? Nggak support Niki support. Gue tetap di sini, gue tetap mendoakan Niki. Cuma kan memang gue ini kan nggak tahu masalah yang ini. Emang bener gue kagak tahu masalahnya. Dia suka maksa-maksa sih. Mau gue kagak tahu. Cila cuci tangan sekarang, lah emang kagak tahu. Nih ya, nih gue kasih tahu nih sama lu. Kalau lu napak tilas ya ke belakang ya. Gue itu bersatu sama dia urusan gue apa? Sahrul. Ya. Urusan skincare nih bisa kalian lihat ya, gue nggak pernah grecokin dagangan orang nih, asal lu tahu. Lu cari konten gue yang grecokin dagangan orang ya. Review produknya, nggak pernah gue nge-review produk. Terus kalau bilang Cila sekarang cuci tangan, kalau gue memang terlibat, gue pasti udah diperiksa. Tuh pertama, kedua, gue pasti udah dipanggil, gue pasti udah ditahan kalau memang gue terlibat. Seraya masih penasaran meski sudah ditegaskan oleh Ine Yolo, warganet yang kembali menanyakan keterlibatannya dalam kasus pemerasan yang kemudian dijawab santai oleh Ine Yolo, bahkan ia pun meminta polisi memeriksanya karena keyakinannya kalau ia benar-benar tidak terlibat. Kalau kata Ine Yolo, peres santen besti. Ine, dengar-dengar lu ikut dalam kasus pemerasan ya? Iya, persapi santen ya? Pak polisi, ini tolong dong saya diperiksa. Pak, nih saya minta tolong doang Pak. Ya elah Pak, periksa aja Pak, biar enak Pak. Biar enak nih Pak, biar nggak simpang siur. Cuci tangan iya, biar nggak jorok. Gue siap banget loh kalau misalnya mau diperiksa. Cuma sayangnya memang tidak ada korelasinya ke gue. Sementara itu, Besti dalam unggahan rekaman suara yang diduga DRO dengan RGP terus dibanjiri komentar nih oleh warganet yang mencari keberadaannya, hingga warganet pun jadi berspekulasi menduga kalau DRO telah berkhianat atau bermuka dua. Cek nih Besti. Di sisi lain, Emma Waroka yang sebelumnya juga terlihat menyuarakan pendapatnya mengenai rekaman suara yang diduga Mail dengan RGP pun kini lebih memilih untuk meminta warganet berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan diri sendiri. Meski diakui masih merasa kasus yang menjerat Niki ini dikatakan olehnya masih 50-50 untuk Niki, namun Emma meminta untuk pihak-pihak bisa berlegowo, Besti. Teman-teman semua, seperti yang Mamski udah bilang kemarin akan ada penahanan dan ternyata benar. Kita lihat aja nanti ke depannya untuk kasusnya NM dan DRZ. Ini aku masih tetap dengan pemikiran aku bahwa dalam kasus ini tuh masih 50-50 buat NM ya. Ya kita semua juga harus fair gitu ya, harus fair melihat nanti fakta yang ada di persidangan seperti itu. Intinya dari permasalahan ini kita semua
belajar gitu banyak. Tindakan apapun yang kita mau lakukan itu dipikirkan dengan baik sebelumnya, dan jangan pernah kita melakukan sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri. Bagaimanapun penawarannya, apapun itu bentuknya, apabila kita tahu hal itu sebenarnya tidak baik, jangan kita terima. Itu ya, itu sih sebenarnya aku masih bisa sampaikan ke kalian. Dan kalaupun terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan, legowo aja, legowo. Banyak kedepannya kita akan lihat nanti banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus ini ya, kasus skincare. Lain Ina dan Emma Waroka, lain pula Zanzabella nih Besti, yang justru diduga bereuforia atas ditahannya Nikita lantaran merasa air matanya kini terbayarkan. Karena disebut Zanzabella tak hanya nama telepon, namun putra kecilnya yang bernama Sultan pun diduga pernah dipost Niki. Bravo Polri, akhirnya Nikita Mirzani ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka dan terlihat menggunakan baju orange. Ya, Satyam Eva Jayati kebenaran pasti menemukan jalannya. Walaupun dulu laporan gue pernah di SP3, ya kan. Tapi akhirnya ucapan dia bisa dipatahkan bahwasannya ada kok polisi yang berani nangkap dia. Ada kok polisi yang berani mentersangkakan dia. Ternyata uang dia juga tidak cukup untuk membeli yang katanya kalau hukum itu dibeli begitu. Nah, akhirnya air mata gue terbalaskan. Setelah dia nyebarin nomor gue, dia hina-hina gue, dia posting-posting foto anak gue yang kecil, si Sultan. Ya, gue sih bilangnya puji Tuhan begitu. Terima kasih ya. Ini berkah Ramadan, selamat berpuasa buat kalian semua. Besok subuh. Sekarang silakan menghujat. Intinya kenapa si NM ini harus ditangkap? Bukan dia aja bahkan, tapi juga si O ya. Dr. O ini the real Markus. Jadi dia adalah biang kerok yang sebenarnya, yang menjadi penghubung, bahkan yang mendesak-desak dan bilang-bilang, udah nggak apa-apa, kasih aja kalau sama dia, jangan ini nanti bahaya dan lain sebagainya gitu. Dan korbannya bukan hanya yang 4M, ada yang 350, ada yang diminta belasan miliar, ada yang 2M bahkan. Tapi mereka semua ini pada nggak mau bersuara dikarenakan takut lah, ribet lah, takut diobok-obok masa lalunya. Dengar ya, untuk kalian semua orang itu punya masa lalu. Kalian kalau dibongkar masa lalu kalian gak usah peduliin. Siapa yang peduli? Paling kuat orang bicara itu 1 bulan doang ya. Kejahatan harus dibasmi gitu loh. Nah, sementara itu Besti, mirip dengan DRO, Doktif yang diduga ikut terseret dan diduga dianggap akan menyusul Nikita Mirzani tengah sibuk nih dengan pembelaan yang diduga ia lakukan atas tuduhan-tuduhan yang disematkan kepadanya. Hal tersebut terlihat dari sosial media yang dia unggah dan diduga adalah akun kedua miliknya, di mana di unggahan tersebut diduga menyindir DRL yang diduga dianggap playing victim perihal pentransferan uang 2M dan juga permintaan saham sebanyak 20% kepada owner brand D yang diduga hasil perasan dari DRL. Nah Besti, jika sebelumnya Doktif pernah terlihat begitu menyemangati DRO, kini keduanya masih belum terlihat nih memberikan tanggapannya setelah Niki resmi ditahan. Padahal sebelumnya, Doktif melalui video yang beredar di sosial media terlihat menyemangati DRO untuk menyuarakan kebenaran. Dan pernah meminta juga nih kepada warganet untuk tidak langsung menggiring opini terhadap status Nikita yang kala itu sudah tersangka tapi belum ditahan Besti. Mungkin memang support nggak selalu terlihat kali ya Besti, nggak ngerti juga Ani. Tersangkanya siapa? NM dari M. Itu pun nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge, oh NM pasti salah gitu. Masih ada yang namanya pengadilan. Seperti itu. Nah ini belum apa-apa, udah digiringnya luar biasa. Tapi Besti, sayangnya hal tersebut membuat banyak warganet jadi berspekulasi nih, menduga kalau bukan Ine Yolo yang cuci tangan, melainkan DRO dan DRD atau S ini justru yang cuci tangan atas kasus yang menjerat Nikita Mirzani hingga mendapat ancaman hukuman 20 tahun penjara. Menurut kalian gimana nih Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.